Baik, shalom. Shalom. Ya, terima kasih kepada Tuhan kita yang menolong kita dari hari-hari yang lalu sampai hari ini. Kita menyadari bukan karena buat kita semua, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih juga buat sambutan anak-anak Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Aku lihat tadi ada perubahan, bangkunya sudah semakin nambah. Mungkin minggu depan udah makin nambah lagi. Iya. Jadi artinya ada kemajuan. Lihat juga ada titik persembahan. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya ada niat anak-anak Tuhan di sini ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada yang sudah melayani pujian ya, luar biasa. Ini anak-anak muda ini semua juga pelan-pelan di sana yang bisa diandalkan. Jadi makanya saya ajak juga mendampingi saya. Karena kebetulan juga di daerah kami sana agak ramai. Bukan 17-an tapi 20-an. 20-an ya? 20-an ya, 20 Agustus. Ramai sekarang di sana, ada pertunjukan. Makanya Ibu Gembala permisi dulu enggak ikut katanya. Oh iya Pak. Baik, kita dengar firman Tuhan ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Judulnya di Alkitab dibuat persembahan yang benar. Ayat 1 berbunyi seperti berikut. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Jadi firman Tuhan katakan di sini persembahan yang benar. Nah, saya mencoba berpikir kenapa ada persembahan yang benar? Berarti ada persembahan yang tidak benar. Nah, persembahan yang tidak benar itu tentu persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang tidak diingini oleh Tuhan. Tetapi dicatat oleh firman Tuhan di sini persembahan yang benar itu seperti apa? Ada 3 hal, ada 3 poin yang dijelaskan dalam ayat ini. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, yang pertama dikatakan apa? Mempersembahkan tubuhmu. Jadi yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah bukan uang kita, bukan harta kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup kita ini, tubuh kita ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Karena bagi Tuhan segala sesuatunya dari Dia. Dia punya segala-galanya. Tetapi yang Tuhan mau supaya hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. 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 Tubuh yang bagaimana? Dicatat dalam Alkitab, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka yang namanya kalau sudah mati. Tidak suka bangkai, kira-kira begitu. Jadi yang Tuhan suka itu adalah selagi masih kita hidup. Makanya selagi kamu hidup, persembahkanlah tubuhmu, kata Tuhan. Makanya kita bisa pertanggungjawabkan hidup kita ini ke surga atau ke neraka selama kita hidup inilah menentukan. Amin. Makanya kita berusaha, kita berjuang selagi kita masih hidup, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Karena kita tidak bisa doakan kalau seseorang itu sudah mati, kita katakan Tuhan, masukkanlah dia dalam surgamu. Tidak bisa. Karena semuanya harus sesuai dengan perbuatan kita semasa hidup. Ada di daerah kita sana, daerah kami sana,
mereka sama sekali tidak butuh Tuhan. Nah ternyata tiba-tiba mereka datang ke gereja. Dikatakan, Pak Pendeta, apa? Bisa minta tolong? Tak tolong apa? Ada keluarga kami yang meninggal. Bisakah Bapak tangani? Saya pikir ini mengerikan sekali. Kenapa saya sudah mati? Butuh Tuhan. Tuhan. Tapi ketika masih sehat, masih hidup, nggak pernah datang ke gereja, nggak pernah datang ke Tuhan. Tapi ketika sudah meninggal, barulah mereka cari-cari gereja, cari-cari Tuhan. Nah ini kan mengecewakan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan kita harus membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita inilah yang menentukan kita. Amin saudara. Amin. Maka firman Tuhan katakan kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Belajar menghargai sesama kita. Karena tidak mungkin kita menghargai Tuhan tapi tidak menghargai sesama kita. Itu harus satu jalan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghargai sesama. Amin. Itulah salib itu. Amin saudara. Amin. Tegak lurus menghargai Tuhan. Kalau datar itu menghargai sesama. Jadi itu salib itu, gambar salib. Itu bukan hanya sekedar simbol salib, tapi memang begitulah dia. Kita harus fokus kepada Tuhan dan juga kita harus menghormati sesama. Makanya firman Tuhan katakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara yang kekasih, itu yang pertama. Yang kedua, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah persembahan tubuh yang kudus. Ya, yang pertama tadi persembahan yang hidup, kemudian yang kudus. Yang Tuhan mau adalah yang kudus. Tuhan tidak mau yang kudis. Ya, Tuhan yang mau yang kudus. Artinya persembahan yang kudus itu begitu harum, menyenangkan hati Tuhan. Jadi seharusnya tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita inilah bait Allah. Amin. Bukan gereja itu bait Allah, itu gereja yang dibuat manusia. Tetapi yang sebenarnya gereja itu, bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri. Amin. Amin saudara. Amin. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa tubuh kita itu adalah bukan lagi milik kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Karena Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Makanya tubuh kita itu sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, maka hargailah tubuhmu, jagalah tubuhmu, supaya hidupmu kudus dan hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua. Yang pertama, persembahan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati. Kenapa dikatakan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati itu bukan ketika semuanya alat fasilitasnya lengkap, bukan. Tetapi ibadah yang sejati itu artinya ibadah yang benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Mempersembahkan hatinya yang tulus kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak terlalu banyak di sini, kita duduk asal-asal aja, bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah bagaimana hati kita saat beribadah seperti ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau hati kita tulus, hati kita murni menyembah Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati, kata Tuhan. Amin. Itulah ibadahmu yang sungguh-sungguh. Nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, dijelaskan begitu jelas sekali, supaya kita belajar mempersembahkan tubuh yang berkenan,
Karena ada persembahan tubuh yang tidak berkenan. Tentu yang berkenan itu apa? Hal-hal yang mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena orang yang tulus sangat dihargai oleh Tuhan. Orang yang jujur sangat dihargai Tuhan. Dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik. Tetapi diteruskan kembali kalimat itu. Baik Tuhan itu kepada siapa? Kepada orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Amin, saudara. Amin. Saya manusia di sini tidak tahu hati kita. Saya hanya bisa lihat apa yang bisa saya lihat. Tapi kalau hati, yang tahu hanya kita sendiri tentang hati kita dan Tuhan yang tahu. Boleh-boleh saja kita di sini, tapi hati kita jauh di mana-mana. Boleh saja tubuh kita beribadah di sini, tapi pikiran kita, hati kita entah kemana-mana. Nah, ini penting. Karena ibadah yang seperti itu adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan percuma mereka beribadah. Kalau hanya bibir mereka, hanya mulut mereka memuji-muji aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Makanya ada ibadah itu ibadah percuma. Ibadahnya seperti tadi. Ibadah yang hanya mulutnya memuji-muji Tuhan, tapi hatinya Jauh dari Tuhan. Dikatakan, coba kita lihat dalam Matius pasal 15. Kalau tidak salah ya saya ingat. Matius pasal 15. Iya, betul. Ayat 7. Coba baca dulu. Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Terus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Terus. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ini ibadah ini loh. Sedang memuji-muji Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Tetapi hanya di mulut. Tapi hatinya jauh. Perkatakan percuma mereka beribadah. Saya berharap setiap ibadah kita jangan sampai ibadah yang percuma. Sekalipun ibadah kita tidak terlalu panjang, ibadah kita hanya beberapa jam, tapi kalau kita melakukan itu dengan hati yang tulus, hati dengan yang murni, itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ibadah itu bukan diukur dari panjangnya. Firman Tuhan itu tidak diukur, ketika panjang firman Tuhan itu diterima Tuhan. Enggak. Tapi ketika kita respon firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu singkat, tapi kita responi, itulah firman Tuhan yang berdampak di dalam kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan itu seperti nyanyian kita tadi. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berubah. Kalau firman Tuhan dulu sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, sekarang pun firman Tuhan yang sama, tidak berubah. Firman itu kuasanya sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman ini adalah firman yang berdaya cipta. Dan firman inilah yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini yang cukup luas, tidak terjangkau oleh manusia. Hanya Tuhan ciptakan selama 6 hari. Ya. Dan Tuhan ciptakan hanya dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon, jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah lautan dan darat, jadi. Jadi bagi Tuhan gampang, hanya dengan firman. Amin, saudara? Amin. Jadi firman itu dahsyat luar biasa. Dan firman itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Amin. Amin. Karena Yohanes 1 ayat 1 apa dikatakan? Firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang dimaksud firman Allah adalah
pribadi Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, maka apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Karena bagi Tuhan kita tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya.